Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Makkiyah dan Madaniyah guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Studi Quran Hadis dosen pengampu Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfatul Husna dari kelas PPA 2B Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas ada 4 subbab pembahasan. Yang pertama, definisi Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, ciri-ciri khusus surat Makkiyah. Ketiga, ciri-ciri khusus surat Madaniyah. Dan yang terakhir, manfaat mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori geografis, kedua, teori historis, dan yang ketiga, teori subjektif. Yang pertama, teori geografis. Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Makkah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 42 yaitu di Tabuk, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Hal ini merujuk pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Ummamah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan di 3 tempat, yaitu Makkah, Madinah, dan Syam. Yang kedua yaitu teori historis. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan lainnya. Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Makkah. Teori ini merujuk pada hadis riwayat Abu Amr Uthman bin Sa'ad Ad-Darimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam. Ayat yang diturunkan di Makkah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Nabi tiba di Madinah, maka termasuk kategori ayat Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan kepada Nabi dalam perjalanan setelah beliau tiba di Madinah, maka termasuk kategori ayat Madaniyah. Yang ketiga yaitu teori subjektif. Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Makkah dengan panggilan Ya ayyuhan nas, yang berarti wahai manusia. Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satunya riwayat Hisham dari ayahnya Al-Hakim. Semua surat yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka termasuk surat Madaniyah, dan semua surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau, maka termasuk kategori Makkiyah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri surah Makkiyah. Suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. Banyak dijumpai qasam, amsal, juga tasbih. Kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah pada Allah, dan larangan syirik. Ayat-ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum musyrik. Kalimat dalam ayat Makkiyah disebutkan fasih dan balik. Banyak dijumpai lafaz seperti kalla dan juga ya ayyuhan nas. Selanjutnya, ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama, banyak dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ayat-ayatnya mengandung berbagai hukum juga ketetapan. Yang ketiga, kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam, kokoh dengan makna yang kuat. Yang keempat, ayat Madaniyah cenderung panjang. Yang kelima, kalimat-kalimatnya memakai usul serta ungkapan-ungkapan syariah. Yang keenam, kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu
Manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Yang keempat, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, agar bisa memahami nasikh atau hukum yang menghapus dan mansuh atau hukum yang dihapus jika terdapat dua ayat, yaitu Madaniyah dan Makkiyah, yang keduanya memenuhi syarat-syarat nas atau penghapusan. Maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasikh bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa mengetahui tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian yang terpenting dalam ulumul Quran. Hal ini bukan saja merupakan kepentingan kesejahteraan, melainkan juga untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.